anak istrinya berjuang, tapi ketika 1 tahun kondisi ekonomi tidak dalam keadaan baik-baik saja, kondisi ekonomi tidak stabil, bahkan banyak yang terpuruk, kita dengan bangganya, kamu tidak pernah memberikan sesuatu hal pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut galing, rambut rintik, kakuping tapingan saeutik. Sakali ini nyabunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut cepak mastaka botak, kompak aya nama tapi siga nu nyentak. Atas yang punya pantuna atosnya bilih kalamianting eta teh meunang ngapalkeun sadinten sawengi. Atau yang punya kek pantun-pantunan terusnya balas pantun. Kita buka saja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah di Sabtu yang cerah ini pertama kalinya setelah sekian lama pandemi kita dapat bersua kembali dalam tema tentang pendidikan keluarga. Alhamdulillah. Salawat bersalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kali ini tema yang sangat menarik karena memang dalam kondisi sekarang ini banyak yang curhat. Jadi setiap tema yang saya ambil itu hasil dari curcol para emak-emak, khususnya emak-emak ya, kalau bapak-bapak mah enggak ya. Emak-emak yang curhat bahwa kondisi saat ini banyak diuji pada kondisi kali ini. Jadi saya terinspirasi dari sahabat-sahabat semuanya bahwa tema kali ini yaitu ketika suami istri diuji. Ya, langsung saja ya Bu ya. Nah, materi yang kita akan bahas kali ini kurang lebih ada 9 Bu. Ada 9 hal yang seringkali menjadi ujian dalam hidup kita. Saya tidak akan sebutkan satu persatu terlebih dahulu biar biar penasaran gitu ya, dari poin ke poinnya itu perlahan-lahan. Saya tidak akan bacakan langsung semuanya ini, langsung saja masuk kita ke poin yang pertama. Ini sebagai prolog bahwa semua pasutri memiliki ujiannya masing-masing. Setuju tuh Bu? Setuju. Kira-kira apa saja Bu Ibu mengalami ujian apa dalam berumah tangga khususnya? Apa? Waktu. Terus apa lagi Bu? Materi. Terus? Anak. Ya, terus? Pasangan. Terus? Banyak ya Bu ya, ini 9 itu hanya sebagian kecil. Jika diruntutkan itu banyak sekali. Jadi ini dirangkum gitu 9 poin itu ya. Yang pertama, semua pasutri memiliki ujiannya masing-masing. Dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan apa yang menimpanya itu. Jadi jika kita mendapatkan ujian, janji Allah ini seperti ini. Tapi tong kieu oge Bu, abi mah tos seueur ujian, jadi abi mah tos dihapus dosa-dosana ku Allah. Tatong kapedean oge kitu nya punya, atau abi mah tos menang ujian, jadi Allah akan meninggikan derajat saya, yang akhirnya membuat kita sombong dan kapedean. Padahal belum tentu menurut Allah kita itu lulus dalam ujian itu. Nah, poin pertama yaitu bahwa semua pasutri memiliki ujiannya masing-masing. Ibu, kalau ibu misalnya ya
Karena kebetulan saya dari menikah itu ketika semester 1 kuliah. Jadi saya dibekali oleh dosen saya bahwa jika kamu ingin menyelesaikan masalah orang lain, kamu harus selesai dulu dengan diri kamu sendiri. Nah, jadi saya berbicara seperti ini bukan artinya saya tidak memiliki ujian. Tentu saya pun memiliki ujiannya yang mungkin saya ibu-ibu sebelumnya mau tanya nih, yang nikah di sini yang antara rentang 5 sampai 10 tahun, Cung. Yang nikahnya antara 5 sampai 10 tahun. Cung. Kalau 1 sampai 5 tahun ada Bunda Nasya. Cung. Masya Allah. Kalau 10 sampai 15 15 sampai 20, Masya Allah. Ayah 20 sampai 25. Ya Allah. Nah, Masya Allah, Gusti. Tapi teka tinggalnya siga umur 17 tahun. Kalau dari 25 30 ada ibu Gusti, ibu senior lahnya. Jadi kita di sini belajar bersama, berguru bersama pada yang memang tentu lebih berpengalaman, bahwa ternyata menurut Bu Sherly, benar kamu banyak ujiannya selama 30 tahun ini. Banyak pokoknya namanya nano manis asam asin ramai rasanya gitu ya selama ini. Oke. Jadi ibu sepakat ya bahwa semua pasangan memiliki ujiannya masing-masing. Jadi kita jangan fokus pada pasangan orang lain. Fokus saja pada diri kita, karena orang lain pun pasti memiliki ujiannya, cuman kita tidak tahu. Ada yang menampakkan, ada yang mungkin sudah lulus dari ujian itu dan kita tidak tahu itu. Oke, yang pertama, kesetiaan istri diuji ketika suami berada di titik terendah. Leres Bu? Nah, sekarang berbondong-bondong ibu-ibu ngagugat cerai ke pengadilan agama Bu. Suaminya tidak mau, ya karena apa? Pandemi ya. Jika misalnya yang usia pernikahannya udah 20 tahun, kita bisa bayangkan Bu, selama 19 tahun suami kita jerih payah menafkahi kita. Tapi tiba-tiba karena pandemi ini teganya kita, jika gara-gara benar kita menggugat cerai gara-gara finansial, 19 tahun eta ka mana? Terus Bu, kalau kata orang Sunda, halodo tahun lantis ku hujan sapoe. Jadi suami selama 19 tahun capek menafkahi anak istrinya, berjuang, tapi ketika 1 tahun kondisi ekonomi tidak dalam keadaan baik-baik saja, kondisi ekonomi tidak stabil, bahkan banyak yang terpuruk, kita dengan bangganya, kamu tidak pernah memberikan sesuatu hal pada kita. Nah, banyak kayak itu yang begitunya punya. Ibu pernah baca hadis ya tuh, perempuan banyak penghuni penghuni neraka dibanding laki-laki. Nah, seringnya punya Pak Ustadz dasuk nyingsiunannya, Pak Ustadz nusok itu nate, tapi jarang Pak Ustadz nyebutkan alasanana. Tidak dibacakan hadis utuhnya. Kira-kira kenapa Bu? Durhaka sama suaminya. Terus gimana lagi? Tidak bersyukur. Saha eta? Masya Allah. Tidak bersyukur. Ya betul ya. Di dalam hadis lengkapnya disebutkan bahwa perempuan penghuni neraka itu bukan karena dia tidak menutup aurat, bukan karena ia bla 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 bla, tapi karena ia kurang bersyukur atas kebaikan suaminya. Ngeri itu Bu. Padahal sering kita mah selalu jauh gitu ya mikirnya teh, wah asup neraka gara-gara menyakiti tetangga, gara-gara apalagi Bu? Hal-hal jauh-jauh, kurang menutup aurat, kurang menjaga kehormatan. Padahal alasannya itu yang dekat. Kita kurang bersyukur dengan kebaikan suami. Suami melakukan salah teh, kamu mah selalu, nah bahasa data ibu-ibu mah, kamu mah selalu seperti itu. Kamu mah tidak pernah bahasa nate, selalu tidak pernah, kamu tidak pernah mengerti aku. Nah gitu perempuan tehnya Masya Allah. Ari lamun dina motor istri teh ngambek, dia asal nama nyepengan, ka suami teh ngambek mah diturunkeun tangan ibunya sareulian da rumah sak. Ai geus kitu teh saking ku ambekna turunkan aku, kata
Ai geus diturunkan teh kamu tidak peka sama aku. Cek salaki teh urang kudu kumaha ieu teh diturunkeun ngamek teh diturunkeun ke jamedut siga tutut cenah nya. Nah, tiga sinetron. Nah, ini ya Bu ya. Jadi kesetiaan istri diuji ketika suami berada dalam titik terendah. Nah, ini kata-katanya, jangan seperti anak kecil. Datang ketika ada maunya saja. Datang ketika orang lain menguntungkan untuk dirinya. Sepertilah orang dewasa yang siap ketika suami berada di titik terendah. Bantulah yang merangkak, duduk, berdiri hingga berlari menuju titik tertinggi dalam hidupnya. Ini adalah salah satu pengalaman hidup saya, bahwa 10 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah pun saya tidak ujug-ujug berada dalam kondisi ini. Jika orang lain ada buku kembali dari titik nol ya, kalau saya kembali dari titik minus. Tapi saya jarang menceritakannya kecuali kalau misalnya dalam buku atau dalam forum-forum seperti ini. Jadi intinya Bu, suami mah kumaha istri, doa istri itu sangat mustajab insyaallah. Nah ya, ini kesetiaan istri diuji ketika suami berada di titik terendah. Ada ada uang abangku sayang, gak ada uang abangku tenang. Nah itu ya, ujian. Ini ujian untuk para suami. Nah sekarang sebaliknya Bu, ibu sok semangat kalau bahas suami. Sok semangat. Suami diuji ketika ia berada di titik tertinggi. Leres Bu? Ibu ke suami sulit mah kieu Bu. Wah langsung diparotok kayak ditinggalikeun ke suamina. Tah cenah. Kieu nya ibu ketika awal-awal menikah, ketika ibu masih merintis dengan suami, ketika masih dalam kondisi sulit, suami berkata apa Bu? Kamu adalah satu-satunya. Kamu adalah belahan jiwaku. Kamu tidak ada duanya, katanya punya. Naik we sakedik si suami teh. Ditilik-tilik, nah geuning pamajikan urang teh siga kieu. Ya baru dicari kekurangannya. Nah, ini ujian untuk suami dan untuk istri. Bahwa memang kebanyakan suami ketika ia sudah berada di titik tertinggi, ia mulai ditinggali, dibolak-balik istri teh. Dimulai dari kekurangan fisiknya, kemudian kekurangan psikologisnya. Lamun eker sulit mah istri marah-marah teh ditarima we da rumasa. Ya punya. Tapi kalau suami sudah berada dalam titik tertinggi, tidak semua suami lolos. Meskipun banyak suami yang lolos ya punya susah senang bersama gitu ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi banyak juga suami di zaman ini yang ketika merintis mah sayang-sayang kamu adalah satu-satunya, tapi ketika ia sudah dalam kondisi tertinggi, wah dicari, dikorek-korek kekurangan istri dan mencari yang lebih baik. Mungkin dia bakal gitu deh Ibu. Kalau poligami alasannya karena hasrat seksual, bukan karena sunnah Rasul teh sebenarnya punya. Misalnya kalau karena hasrat seksual itu Bu, di nuka hiji teu dipasi, di nuka dua teu dipasi, engke teh bakal hayang di nuka tilu. Nah gitu. Jadi kalau niatnya tidak benar, maka keterpurukanlah yang akan mendatangkan pada rumah tangga itu. Nah gitu ya. Setuju Bu ya Bu? Setuju? Nah ini menurut Dr. Abdul Malik Al-Qasim menyatakan bahwa istri yang paling beruntung adalah dia yang dikaruniai seorang suami yang penyabar, amin, dan penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan, suka menolong dan berhati tulus. Jika dia pergi, istri merindukan. Jika ia ada, istri ingin terus berdekatan. Lain tekaop tel ari jauh rindu-rindu, ari deket ditajong. Nah, ulah juga gitu nyambunya. Oke, selanjutnya. Ini ujian yang kedua. Yang keberapa ini Bu? Ketiga. Ketika suami istri mulai beruban dan mengkerut. Beberapa waktu yang lalu ada yang konsultasi ke saya. Saya merasa hampir meneteskan air mata saking ku panjangna eta konsultasi. Jadi gini Bu,
dia itu sudah mempunyai anak berapa gitu ya. Kan kalau mempunyai anak otomatis fisik kita pun agak berbeda ya Bu ya. Asalnya langsing jadi langseng gitu ya Bu ya. Tak makin kelamaan anaknya semakin 4 gak tahu 3 saya lupa lagi, badannya semakin membesar. Jadi suaminya itu tidak ingin dekat-dekat dengan istrinya. Dia mengatakan suami dekat kalau ada maunya saja. Nah ini kejadian seperti ini banyak terjadi. Bukan hanya suami ke istri, tapi istri ke suami pun demikian. Jadi tidak siap menua bersama. Jadi hoyong segar bugar wah. Padahal misalnya gara-gara mempunyai anak, salah satu penyebabnya kan anak duaan, lain anak istri wungkulnya punya. Nah gitu ya. Jadi tidak semua pasangan siap dengan istri mulai beruban, mengkerut, ngolotan gitu ya. Fisik tidak semenarik dahulu, entah itu suami ataupun istri. Tidak semua pasangan siap. Bahkan saya pernah menangani kasus, kan rata-rata kebanyakan selingkuh mah karena ada kesempatannya punya. Ya kan, ini mah dicari-cari. Mencari-cari di teangan istri teh jang diselingkuhan. Gara-gara fisik istri yang sudah berbeda. Nah ini kejadian seperti ini banyak sekali dan tidak semua pasangan lolos. Padahal menurut almarhum Bapak Habibie nyatakan bahwa tak perlu mencari seseorang yang sempurna. Cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Jadi ini adalah harapan untuk kita. Mudah-mudahan kita lolos, bahwa kita siap menua bersama dengan pasangan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang keberapa ini Bu? Keempat. Yang keempat, ketika suami istri belum dikaruniai keturunan. Nah ini pun adalah ujian untuk pasangan suami istri. Nah dijelaskan ini menurut Bapak Zaidul Akbar. Beliau kan sudah pada tahu ya siapa itu Bapak Zaidul Akbar. Ia menyatakan bahwa urusan memiliki keturunan ini adalah hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Jika sudah waktunya, Allah akan memberikan rezeki itu untuk kita. Ada sebuah true story, kisah nyata. Jadi seorang perempuan yang belum memiliki anak, kemudian ia berdoa terus dan berusaha, ya. Baru kemudian ia tawakal. Jadi apa ya? Terus jangan menyerah. Jangan menyerah, asalkan kita terus berdoa dan berusaha, nanti insya Allah Allah akan memberikannya di waktu yang tepat. Ibu terang pengamen. Ibu lamun pengamen nyanyina teu enakeun sok hayang buru-buru mere tara. Buru-buru nyingkah teu enakeun nya langsung dibere. Wallahu alam, Allah kita berhusnudzon kepada Allah. Mungkin Allah sangat senang dengan suara tangisan kita ketika kita berdoa. Ya, ketika kita berdoa ingin memiliki keturunan, Allah senang dengan tangisan kita. Ya, jadi mudah-mudahan di sini yang belum memiliki keturunan segera diberikan keturunan di waktu yang tepat. Kemudian yang sudah memiliki keturunan dijadikan anak yang soleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini pun adalah sebuah ujian untuk pasangan. Tapi jika kita melihat sisi positifnya Bu, tenang saja. Karena hormon stres itu bisa mempengaruhi ya Bu ya. Bisa mempengaruhi. Jadi tenang saja, nikmati saja. Oh mungkin Allah ingin saya dengan pasangan saya bobogohana lebih lama. Mungkin ambil sisi positifnya saja ya Bu ya. Mungkin ingin seperti itu. Ini yang kelima, yang keempat. Kelima. Sekarang yang keenam Bu. Yang kelima ini ngetes Bu. Padahal mah hilap deui. Selanjutnya, ketika suami istri mulai bosan dan kesepian. Saya ingin tanya pada yang menikah sudah 20 tahun. Osok kadang-kadang bosan tuh Bu.
bosan cenaganya ningali. So kadang bosan, kadang kesepian kadang. Nah, tidak semua, apalagi laki-laki Bu, tidak semua siap dengan kebosanan dan kesepian ini. Apalagi Bu, kadang aya nama papayun-payun ge kesepian. Da duanana nyepeng HP. Ta eta teh menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah itu teh mata membuat kesepian, bonding kurang, attachment kurang antar pasangan, dan tidak semua pasangan siap dengan ini. Kalau semua pasangan siap, moal aya anu KUA alasan ceraina teh teu kaharti. Pokokna mah nikah terus 25 tahun, hayang mah pokokna mah cerai. Ada yang karena ketidakharmonisan, karena ketidakcocokan, bahkan jika digali lebih dalam intinya karena bosan dan ingin mencari yang lebih segar, yang lebih fresh. Liciknya mun kitu mah ari urang geus teu fresh, hayang meunangkeun nu fresh. Nah kitanya jadi mudah-mudahan kita semua lolos ya Bu ya. Kalau bosan berarti mencari sesuatu hal atau aktivitas yang tidak membuat kita bosan gitu ya. Tidak perlu yang jauh-jauh, kalaupun jalan-jalan tong deket tong jauh-jauh eta tah ka jembatan Bu. Ka jembatan hadirinya teh kudu jauh-jauhnya punya. Nah, ini menurut yang ada di dalam website juproni.com. Bosan itu manusiawi. Jika kau mengatasnamakan bosan untuk mengakhiri sebuah hubungan, maka kau tidak lebih dari seorang bocah yang membuang mainan lama demi mendapatkan mainan baru. Kira-kira mengapa ada quotes ini Bu? Kenapa ada quotes seperti ini banyak berseliweran di media sosial? Kenapa Bu? Karena banyak kejadian. Ya, karena banyak kejadian. Mungkin dari kita mah pokoknya mas belahan jiwaku tara bosen. Cik Dede sok barosen tara Bu. Kalau sudah tiada baru terasa Ibu. Kalau sudah tiada baru terasa. Ayeuna kalau kata Ustaz Ucu mah gulang-guling tepugu lamun Allah mah ceurik. Ayeuna cenah ge nya kitu lah pokona mah matak bosen, matak boring gitu ya. Matak kesepian, tapi kalau tidak ada mah kita bisa menangis tiada henti-hentinya. Jadi syukurilah karena kalau sudah tiada baru terasa. Oke, ujian yang selanjutnya. Ketika istri mengandung dan melahirkan. Tah ieu Bu, ketika mengandung ge ibu-ibu mah sok tos mitnah. Mitnah ka utun teh Bu. Wengi-wengi hoyong sate, hoyong ayam bakar, hoyong soto. Ka suami teh nyebutan teh ieu mah utun. Ieu mah utun cenah nu hoyong teh. Jadi utun mah karunya, letik-letik kene dalam perut kene geus difitnah. Kamu tos badag banyak-banyak, misalnya tos rada badag, hoream ngiring ke acara-acara, ke pertemuan, ke kajian, pura-pura demi budak. Itu cenah budak kerungsing padahal kan henteu. Jadi difitnah we nya tikar di dalam perut kene, ini mah bawaan orok cenah. Mus-mus hayang jalan-jalan bawaan orok, segala bawaan orok. Jadi tikar orok kene difitnah. Nah, ini menjadi ujian untuk suami. Karena apa Bu? Ketika istri yang sedang mengandung, suami mampu membahagiakan istri, artinya dia mampu membahagiakan dua orang. Ia mampu membahagiakan dua nyawa, yaitu istri dan anaknya. Jadi itu tentu tidak mudah. Ibu hamil mah sok sensitif, sok rungsing, nanya acan pas melahirkan sok aya nu bari ngorowotan. Eta teh na sinetron atau asli teh sih? Oh asli. Nu ngorowotan ambek-ambekan ka suami cenah. Acan pasca melahirkan, proses pengasuhan yang kadang berbeda, kedua-duanya merasa saling capek, dua-duanya merasa lelah. Itu masuknya ke pengasuhan anak yang berbeda. Nah, ini pun ujian untuk suami istri. Bahkan di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 6 dijelaskan bahwa saking spesialnya
istri yang sedang hamil gitu ya. Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Nah, sempat toh Bu, suami tong menyempitkan hati. Kemudian, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Nah, ini poinnya. Jadi ketika dalam proses perceraian pun, proses talak pun, suami tetap harus memberikan nafkah pada istri. Saking pentingnya gitu, saking gimana ya, beratnya seorang istri yang sedang mengandung, apalagi kalau dalam kondisi normal gitu ya. Jadi tentu ini ujian untuk suami dan istri yang tidak semua siap. Bahkan sekarang mah musim ya Bu ya, child free ya. Jadi gak akan menikah biar gak punya anak ya. Bahkan di negara Cina, Jepang, Korea, kalau di negara-negara lain mah mengalami resesi uang, kalau di mereka mah resesi penduduk nanti jadi berkurang, soalnya pada gak mau nikah. Jadi gak mau nikah, gak mau punya anak gitu ya. Nah ini ya karena berarti memang berat gitu ya. Berat adalah sebuah ujian untuk pasangan suami istri. Oke, selanjutnya yang keberapa ini Bu? Ketujuh. Dilema generasi sandwich. Sebelum dijelaskan, ada yang tahu maksudnya apa? Pernah mendengar generasi sandwich? Enggak. Sandwich tahu kan sandwich Bu? Roti lapis ya Bu ya. Nah, maksudnya gini, sandwich di atasnya roti, di tengah-tengahnya daging, di bawahnya roti lagi ya Bu ya, sandwich roti lapis. Ibarat seperti ini, daging itu adalah keluarga kecil kita. Daging itu, di atasnya ada orang tua, di bawahnya ada saudara-saudara. Jadi generasi sandwich ini maksudnya adalah keluarga kecil yang mengurus keluarga besarnya secara total. Kartos. Jadi kita ibarat ada di tengah-tengah, kemudian di atasnya terhimpit oleh keluarga, oleh orang tua, dan di bawahnya pun harus menahan saudara-saudara ataupun hal yang lainnya, pokoknya yang di luar dari keluarga kecilnya itu. Kira-kira hal seperti ini banyak menjadi masalah gak Bu? Banyak yang cerai gara-gara pas saya jeung mertua tuh Bu. Pakai truk mah moal sareng nu jauh senaganya punya. Nah ini karena tidak semua orang siap jika berada dalam kondisi generasi sandwich yang harus mengurus, udah mah keluarga kecil pun geriut gitunya, harus mengurus keluarga besar. Itu tidak semua siap. Padahal jika kita kembali pada hadis dan Al-Quran bab sedekah, dijelaskan bahwa seorang anak itu harus bersedekah, bahkan wajib menafkahi orang tuanya jika orang tuanya benar-benar tidak mampu dan kitanya pun mampu. Jadi kalau kitanya tidak mampu, inilah yang seringkali banyak menjadi gejolak di dalam rumah tangga. Ada salah seorang klien saya menyatakan dia depresi berat. Sudah didiagnosa oleh psikiater, dia depresi berat karena apa? Karena mertuanya. Karena mertua ini bukan sugesti ya, acan beres Maiki, tenang, acan beres. Entong aduh asa aya batur jadi engke mah iki depresi ya. Moal mah iki mah moal depresi, moal anu depresi mah nu pendiam. Moal nah tidak semua orang. Pendiam. Bu Titin pendiam dah. Nah gini Bu, jadi dia mengalami stres karena selalu dibanding-bandingkan dengan menantu-menantu yang lain,
kemudian ya selalu salah, maju mundur kan kena, belum lagi tuntutan dari orang tuanya, belum lagi saudara-saudara kandungnya. Nah itu membuat stres dan akhirnya depresi berat. Tapi kalau saya simpel mikirnya gini, kalau kita mampu kita wajib membantu, entah itu orang tua, mertua ataupun saudara kita kalau mampu. Karena Bu, akan terasa jika dalam hadis disebutkan, Ibu tahu nggak bahwa ketika kita bersedekah kepada orang lain dengan bersedekah kepada orang tua, pahalanya itu 100 kali lipat. Gede kan ke orang tua, ke saudara, tibatan ke orang lain. Jangan sampai kita bersedekah dulu ke orang lain, hari orang tua kita kekurangan. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa, coba cari redaksinya, sampai 100 kali lipat. Ya, jadi itu akan kembali lagi kepada diri kita, bukan artinya kieu mere kakolot kayaknya bakal balik deui gitu ya. Nah, itu meskipun kita berbuat baik kepada orang lain, bukan artinya orang itu yang akan membalas kita. Tapi Allah akan memudahkan dari sisi-sisi yang lainnya. Entah itu siapa tiba-tiba dalam kita keadaan sulit yang membantu, gitu ya. Bukan artinya saya berbuat baik pada Bu Titin, saya berharap kayak Bu Titin bakal berbuat baik pada saya, belum tentu, bukan seperti itu. Tapi mungkin ketika kita kondisi sulit pun akan ada saja orang lain yang membantu kita, nah, gitu ya. Jadi kalau saya simpel, kalau kita mampu jangan sulit gitu ya, jangan sulit terhadap orang tua, saudara. Kalaupun kita tidak mampu, bekerja samalah dengan saudara-saudara kita yang memang mampu. Didiskusikan benar gitu ya, didiskusikan. Kalau misalnya kan ini sudah menjadi, saya membahas ini karena ini sudah menjadi masalah klasik, rahasia umum. Memang seperti itulah kondisi jika orang tua sudah tidak mampu. Kalau orang tua mampu ya tidak menjadi masalah. Tapi kita mikirnya kayak gini Bu, ketika kita menjadi anak, rata-rata banyak orang tua yang balangsak untuk membiayai anak, untuk pendidikan anak, kajian nganjuk hutang untuk membiayai anak. Tapi ketika orang tua kita sudah dalam keadaan tidak mampu, apakah tega kita membiarkan begitu saja? Jadi kalau kita mampu, tetaplah berbuat baik, entah itu pada mertua, orang tua atau saudara-saudara kita. Itu yang utama Bu, sedekah paling utama adalah ke itu dulu. Jangan dulu ke yang jauh-jauh, ke itu dulu. Kita harus lihat sisi kiri dan kanan dulu ya, jangan dulu ke yang jauh gitu ya, ke itu dulu. Kalau kita tidak mampu, silahkan diskusikan dengan saudara-saudara kita gitu. Nah ini banyak generasi sandwich ini yang memang tidak lolos ya, yang banyak menjadi masalah, akhirnya berakhir di meja hijau. Banyak keluarga tidak bertahan karena tidak siap dengan keadaan tertekan dari berbagai arah. Mereka harus mengurus urusan keluarga kecil sekaligus mengurus urusan keluarga besar. Tentu segala ada ilmunya untuk menjaga diri tetap waras dan keluarga pun tetap utuh. Jadi sangat disayangkan kalau mungkin kita tidak tahu ilmunya, mungkin kita akan lebih emosional, apalagi perempuan baperan ya. Baperan gitu ya, apalagi perempuan baperan. Tapi baperan itu ada sisi positifnya. Bayangkan kalau ibu tidak baperan Bu, ngalahirkan nyeri Bu. Kalau ibu tidak ada kelembutan, mual daek Bu, eta nu kadua Bu, mual daek nu katilu di bawah dedeuyeun-dedeuyeunnya, nu katilu ka opat. Nah karena kelembutan, salah satu kelembutan perempuan, nah gitu ya. Itu oke, generasi sandwich jadi namanya punya aya nama. Nah selanjutnya kalau tidak salah ini adalah ujian yang terakhir. Memiliki anak yang menguji kesabaran. Semangat kesabaran. Bagaimana ciri anak yang menguji kesabaran itu? Anak itu digolongkan ada 3.
Pertama, ada anak yang normal kalau dalam psikologi ya. Ini dalam psikologi, tapi pada dasarnya semua anak itu hebat. Kita harus tahu dulu latar belakangnya mengapa anak seperti itu. Karena bisa jadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang anak yang orang tua yang melaporkan anaknya mencuri. Pernah dengar kisah ini, Bu? Melaporkan orang tuanya mencuri. Orang tua melaporkan anaknya mencuri. Nah, kemudian anaknya itu berkata terlebih dahulu, Sayyidina Umar, sebetulnya apa tugas orang tua itu? Tugas orang tua pertama adalah apa, Bu? Memberi nama yang baik, memberi nutrisi yang baik, dan memberi pendidikan yang baik. Itu kata Umar bin Khattab. Tapi anak itu langsung menjawab, saya tidak mendapatkan ketiga-tiganya dari itu. Jadi ternyata ketika anak durhaka pada orang tuanya dulu yang durhaka pada anak. Kalau kata Gus Baha gini, Gus Baha menyatakan bahwa ketika ada anak yang berlari-lari di atas meja, ya kalau belum balik itu wajar-wajar saja. Itu tidak menjadi mengapa ia belum memiliki beban dosa. Dosa pada anak itu kan kalau sudah anak balik, betul gak, Bu? Dicatat amalnya untuk dirinya, dosanya pun untuk dirinya. Kalau belum balik, amalnya untuk orang tuanya dan dosanya tidak dicatat. Tapi yang berdosanya adalah orang tuanya nyentah karena orang tua sudah balik. Nah, jadi ini kita harus lihat dulu ketika mengatakan bahwa anak kita bermasalah, penyebabnya apa. Nah, ada anak yang normal saja, dia berkembang optimal pada semua aspek perkembangannya. Aspek sosial, emosional, kognitif, fisik, emosional dan hal lainnya, spiritual, dia berkembang dengan optimal. Ada yang namanya normal bermasalah. Normal lamangan bermasalah, aya we masalah nate pika pusing nate gitu nya. Itu yang disebut dengan anak normal bermasalah. Kemudian ada lagi anak yang jelas-jelas bermasalah, itu mah harus digali lebih dalam itu apa penyebabnya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ada 3 poin ini, Bu, yang menguji kesabaran orang tua itu, Bu. Yang pertama, anak bermasalah karena orang tuanya, atau mungkin orang tuanya baik-baik saja, tidak pernah berperilaku hal-hal yang berarti gitu yang membuat anak seperti itu. Mungkin Allah memberikan ujian. Mungkin Allah memberikan ujian pada orang tuanya. Sabar ke orang tuanya. Ista'inu bisobri was sholat. Ya Allah, tolonglah kami dengan apa, Bu? Sholat dan sabar. Maka insya Allah akan menolong jika kita mampu sholat dengan baik. Makanya ada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa jika hidupmu ingin baik, maka perbaikilah sholatmu. Kemudian sabar. Kemudian selain faktor psikologis, kan yang kedua ini adalah faktor psikologis ya, Bu ya. Faktor fisik pun anak ABK pun bisa menguji keutuhan rumah tangga. Ibu, anak ABK itu yang seperti apa, Bu? Anak berkebutuhan khusus, dan ini banyak sekali para orang tua yang berbondong-bondong datang ke terapis karena anaknya berkebutuhan khusus, dan tidak semua orang tua siap. Bahkan ketika dalam kandungan pun banyak yang ketika anak diponis ini cerebral palsy, ini mengalami apa-apa-apa, langsung digugurkan. Banyak ya yang begitu ya. Nah, berarti ketika memiliki anak yang bermasalah pun ini adalah ujian. Tapi saya pernah beberapa kali berkomunikasi secara langsung dengan orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Ini memang memiliki beberapa tahap. Pertama, ketika mengetahui anaknya berkebutuhan khusus, ia berada dalam kondisi marah, angry, marah semarah-marahnya. Kemudian denial, menolak. Jadi tidak menolak, maknya sih kenapa saya ditakdirkan memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Wah, pokoknya itu tuh tidak antara marah, menolak, marah itu prosesnya sangat
panjang, dan ada berapa tingkatan lagi yang akhirnya dia menerima. Itu ke menerima teh Bu sabaraha tahun. Orang tua yang self acceptance atau menerima bahwa ternyata sudah menjadi takdir saya memiliki anak berkebutuhan khusus itu panjang. Makanya saya selalu acungkan jempol pada orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Tidak mudah, karena jika kita berada dalam kondisi itu pun kita belum tentu sanggup. Maka belum tentu sanggup. Maka bersyukurlah jika anak kita dalam kondisi baik-baik saja. Entong anak kita teh udah mau baik-baik saja tapi jadi rumit. Kita teh pugu budak mah kitu. Pugu budak mah emang bawa anak teh gitu, tapi standar kita membuat anak harus seperti dewasa. Emangna urang langsung segede kieu. Boa Bu kita oge keur kecil mah leuwih ka sebeleun tibatan anak ayeuna. Jadi kalau anak kita bermasalah teh langsung milarian kaca. Cep bercermin. Alah baheula ge boa urang teh kieu teruskeun ka mama peke nya entos rerepe. Mun kitunya teh kedah seueur nyarios pokona mah terima. Karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Perilaku anak itu pun netral. Hanya kitanya saja. Misalnya kieu Bu. Maksudnya gini. Ibu lamun kondisi ibu bahagia, wah keur bahagia we awal bulannya Bu nya. Keur bahagia, anak teh pika sebeleun pokona mah. Geus mangabahekeun eta sirop warna beureum dina sofa warna bodas. Warna apa pokona mah pika sebeleun poe eta teh, tapi aya ibu keur happy mah. Sugan ngambek, sugan kumaha harewe gitu biasa. Tapi lamun ibu keur PMS, ibu keur PMS yang punya keur sensitif, budak karek calangap geus dicarekan. Nah, berarti artinya apa? Perilaku anak itu netral. Tergantung kita menyikapinya. Kalau kita sedang bahagia, kita menyikapinya pun dengan bahagia. Bari seuri we ka budak teh si emak kunaon tumben cenah. Si emak kunaon tumben. Tapi lamun kerudet mah budak teh nyieun kesalahan naon ge kadang ujug-ujug diambekan. Ibarat ieu Bu kecoa, tahu kecoa? Kecoa teh bahasa Sundana teh naon? Cucunguk. Kecoa kan rata-rata merayapnya Bu nya. Terus tiba-tiba si kecoa eta teh ngapung. Respon orang teh berbeda-beda. Aya nu ngapung teh biasa we tinggal ditepak neangan sapu ditepak, aya nu riweuh. Bari ngaluarkeun kancing coplok. Kalau bari tepak nah gitu. Jadi ternyata si kecoa oge sama eta teh masalah, tapi setiap orang menyikapi masalah itu dengan berbeda-beda. Nah, kitunya punya memiliki anak yang menguji kesabaran pun tidak semua siap, karena setiap orang merespon masalah itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini adalah closing statement yang dinyatakan oleh Yusri Nasri dalam buku bestsellernya Tenanglah Ada Allah, yang menyatakan bahwa ada 3 prinsip dalam hidup. Jika mendapatkan nikmat maka kita harus bersyukur. Jika mendapatkan ujian maka kita harus bersabar. Jika kita melakukan dosa maka kita harus bertobat. Ya, jadi 3 kunci, 3 prinsip hidup ini sangat benar sekali jika kita implementasikan dalam kehidupan kita. Oke, itu saja mungkin Bu, 45 menit untuk materi. Selanjutnya silakan ada yang ingin curcol, diskusi, menambahkan atau seperti apa mangga. Karena bisa jadi gitu ya, satu pertanyaan itu sebetulnya mah abi gerek nanya eta. Jadi asa diwakilan gitu nya, bisa jadi gitu nya. Jadi sekarang di sini santai saja, kita diskusi saja tentang materi yang sebelumnya atau di luar itu pun boleh ya. Yang mau menambahkan boleh, yang mau apapun boleh, mangga silahkan. Jadi jangan seperti ini Bu. Ini menurut Bunda Elisman ya, tahu Ibu falsafah air?
falsafah air, tahu gak cai? Air tangan kita misalnya gini, kemudian air dimasukkan, apakah bisa digenggam nggak Bu? Airnya akan gimana Bu? Akan merembes ke sela-sela jari kita. Sama Bu, emosi negatif kita pun gitu Bu. Meskipun kita berkata bahwa baik-baik saja, tidak apa-apa, kamu emak-emak tuh tekuna naon padahal mah kan kamu emak-emak teh nyebut tekuna naon, eta tekuna naon. Jadi sabalik nawe lieu. Cek suami teh emangna saya teh cenayang, emangna saya teh dukun, bisa mengerti apa yang ada di dalam pikiranmu. Nah Bu, ibarat itu emosi kita. Sekalipun kita berkaca baik-baik saja, tapi itu akan keluar lewat mata kita, air mata, lewat wajah kita, gestur, postur itu akan terlihat. Ya kalau yang bisa melihat, eta genya si eta ngambek, si eta manyun, aya nu tiis mah nya tiis we, datar yang tidak tahu bahwa dia itu sedang kesal gitu ya. Apalagi perempuan mah intuisinya teh kuat. Ada perbedaan sedikit saja pada suami, nyadar langsung kunaon, itu kunaon, padahal istri mah nyadar gitu ada perbedaan sedikit gitu. Tapi suami, ibu terus kode keras Bu, tong boroning terus kode keras terus kumaha ge angger suami tuh ternyadar bahwa orang teh ngamak, kecuali lamun cuci piring digebretkeun tah karek apalan bahwa eta teh eukeun keur ngambek. Tapi istri mah sangat mudah menangkap ketika suami sedang marah, sedang kesal teh sangat aya perbedaan sedikit ge peka. Itu ya. Jadi sekarang kalau merasa ada hal-hal yang perlu diungkapkan dan mungkin bisa dibagikan kepada orang lain pun, mangga silakan dengan senang hati. Mangga Mbak Iki. Ayo mangga, siapa? Tentang pendidikan keluarga. Udah tidak ada Kak Hartos berarti Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Jadi ada berapa Bu ujian teh Bu? Kalau ujian di sekolah mah teh kayak nyonteknya Bunya. Kalau di sini mah boleh nyontek. Jadi kita boleh menyontek bagaimana cara Rasulullah, para sahabat, apalagi kita menyontek para 4 perempuan terbaik. Siapa aja Bu? Tong sulit-sulit 4 perempuan terbaik itu siapa aja Bu? Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, terus Fatimah binti Muhammad, Asya istri Fir'aun ya, atau Asya binti Muzahim ya, gitu. Ya, jadi terkadang sulit-sulit itu adalah contoh kita, teladan yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Rasulullah pun banyak sekali Bu permasalahan dalam rumah tangga. Istrinya ada 12 dan sama itu pun rupa-rupa kepribadian istrinya teh. Jadi harapan kita, mengapa saya tidak perlu jangan susah-susah mencari contoh. Misalnya Khadijah, Allah sampai memberikan salamnya secara langsung kepada malaikat Jibril, ya Jibril sampaikan salamku pada Sayyidah Khadijah. Karena apa Bu? Karena ia sabar, ia tidak pernah mengeluh, ia tidak merasa capek, padahal dulunya hartanya sangat banyak sekali, kemudian ia infakkan, sedekahkan semuanya untuk berdakwah Nabi, dan sekarang hidupnya sederhana. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan rumahnya terbuat dari kayu yang sangat dingin. Nah itu, jadi abot ibunya Masya Allah. Abot kita nyapunya kalau kita harus meneladani Khadijah. Tapi mau siapa lagi yang kita teladani selain? Tapi Khadijah, Siti Aisyah pun bukan berarti tidak pernah mengeluh. Selalu, apalagi dekat dengan Rasulullah. Ibu ayat yang seromantis Sayyidah Aisyah.
Jadi masih kene teh Ibu untuk awal-awal unggulnya duduk di pangkuan suami aya kene sok kene berartinya nu ngahalulang atus tara eta mah zaman mana cenah. Terus cara jauh lieur masih duduk di pangkuan Nabi gitu-gitu ya, pokoknya Aisyah romantis, Khadijah pun begitu menenangkan. Seperti ketika Rasulullah dalam kondisi menggigil takut karena pertama kali turun wahyu ya Bu ya. Jamiluni selimuti aku ke Sayyidah Khadijah. Jadi menenangkan. Jadi kalau zaman Sayyidah Khadijah kan monogami, Rasulullah itu monogaminya berapa tahun Bu? 12 tahun, baru kesananya poligami, dan itu pun sulit. Dari Sayyidah Khadijah ke istri yang keduanya, bukan Aisyah, ada istri yang keduanya ya. Sebelum Aisyah siapa? Lupa lagi, pokoknya sebelum Aisyah teh ada, sebelum Aisyah itu ada lupa lagi pokoknya itu teh lama dia Rasulullah memutuskan untuk berpoligami, saking memang cinta pertama belahan jiwa Rasulullah itu Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah menyatakan begini, ketika orang lain menjauhi dia menenangkan, ketika orang lain bararaah bersedekah dia malah memberikan semua hartanya untuk saya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah pada Sayyidah Khadijah ketika Aisyah cemburu. Jadi ibu lamun cemburu teh untuk ngarasa kumaha da Aisyah ge cemburu pada Nabi karena saking cintanya pada Sayyidah Khadijah selepas menikah pun. Nah, kalau Sayyidah Khadijah kelebihannya adalah begini. Jadi ketika Rasulullah sedang pusing, ketika Rasulullah berada dalam keadaan stres, di rumah itu begitu menenangkan. Malah ada keterangan kalau misalnya Rasulullah saya capek langsung mijitin, langsung dipijit Rasulullah. Tapi berbeda dengan Sayyidah Aisyah. Asyik dijadikan alasan ku ibu ke kieu ke suami. Masalahnya suami henteu bisi henteu siga Rasulullah. Kalau Rasulullah saya capek lah. Saur Sayyidah Aisyah apa? Aduh Rasul saya oke capek. Tapi dengan yang manja, dengan akhirnya teh Rasulullah yang memijit Aisyah. Eta ge dengan manjanya teu bari amek-amekan. Untung ada Sayyidah Aisyah oke kitu nya. Meskipun kitu itu adalah sisi, maksud saya menyatakan bahwa sisi keperempuanannya, sisi keperempuanan Sayyidah Aisyah itu tetap ada, pencemburu, manja itu tetap ada. Itu mungkin. Oke, jadi yang 9 teh apa Bu? Pertama apa Bu? Kesetiaan istri diuji ketika suami berada di titik terendah. Kemudian kesetiaan suami diuji ketika ia berada di titik tertinggi. Yang ketiga apa Bu? Ketika suami istri mulai beruban dan mengkerut atau fisiknya, intinya Maya berubah fisiknya. Kemudian ketika suami istri belum dikaruniai keturunan. Terus ini ada yang kelewat. Ketika suami istri sakit menahun. Aduh saya ini bukan lagi ngiklanin ini ya, gamis ini nih. Bukan lagi ya, yang adanya ini gambarnya gitu ya. Ada yang kelewat Bu. Ketika suami istri sakit menahun. Apalagi di zaman ini banyak ya Bu ya. Kalau penyakit menahun seperti apa Bu? Anu susah sekali sembuhnya. Hati ya salah. Penyakit hati betul. Apa Bu? Itu yang komplikasi seperti itu. Kolesterol darah tinggi, diabetes, pokoknya menahun komplikasi, dan itu bertahun-tahun mengalami gejala seperti itu. Apalagi kalau kanker
tumor gitu ya dan lain sebagainya, itu tidak semua suami siap. Ada suami yang siap atau istri yang siap di mana cik Bu? Di sinetron. Itu di sinetron ya, tidak semua siap. Apalagi bertahun-tahun, sekian puluh tahun, suami misalnya tidak bisa mencari nafkah karena kondisi fisiknya, ataupun istri pun yang tidak bisa melayani suaminya karena kondisi fisiknya. Ini pun menjadi ujian yang sangat luar biasa. Tidak semua suami istri siap. Makanya saya terinspirasi dari Kang Dewa, tahu gak Bu? Dewa Eka Prayoga. Tahu? Miliuner. Dewa Eka Prayoga. Beliau ini inspirasi untuk istri-istri ya. Beliau pernah ditipu sekian miliar, kemudian drop hingga lumpuh. Lumpuhnya itu berbulan-bulan, 3 bulan. Dan istrinya itu selalu mendampingi hingga beliau sekarang sukses. Coba ibu lamun itu ibu siap? Ulah tuh nauzubillah gitu Bu. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak mendapatkan ujian itu. Tapi jikalau harus seperti itu, memang tidak mudah. Tidak mudah kita mendampingi suami atau istri yang sakit menahun-nahun, yang sembuh nanti terjelas gitu, luka bekas sembuh, luka mual. Tidak semua siap dengan hal itu. Oke, itu yang keberapa? Kemudian selanjutnya apa Bu? Ketika istri mengandung dan melahirkan. Kemudian ketika suami istri mulai bosan dan kesepian, dilema generasi sandwich, dan memiliki anak yang menguji kesabaran. Selain ini ada lagi enggak Bu yang kelewat? Ada lagi enggak? Ayo, apa lagi? Ya. Oh, egois. Ini, kalau ini bahasanya gini. Beda antara self love dengan selfish. Beda antara dengan kita mencintai diri kita dengan selfish atau egois. Ya. Tapi terkadang-kadang kita mah selalu disamakan. Kita itu selalu beranggapan bahwa itu adalah cara kita mencintai diri kita. Misalnya ibu-ibu hoyong me time jalan-jalan sekian lamanya gitu ya, lupa anak istri, lupa anak suami. Padahal jika terlalu berlebihan itu bukan self love, bukan mencintai diri sendiri, tapi itu selfish alias egois. Nah, saya tidak tahu maksudnya waktu itu gini, untuk ayah kita tidak bisa menuntut banyak. Ini menurut Ustadz Bendri menyatakan gini, yang penting ayah berada dalam 3 kondisi. Pertama, ketika anak sakit. Kedua, ketika anak apa? Ketika anak unjuk prestasi. Dan yang ketiga, ketika cium. Kondisi ayah wajib menciumnya setiap hari dalam beberapa titik. Yang penting itu aja, gak perlu ada stay at home terus menerus karena itu sulit. Atau kumaha ada sanes miliarder, sanes putra Abu Rijal Bakri anu saling oge air teh ngalir gitunya. Uang teh bukan. Tidak semua suami kerja di rumah. Sok tara ke hati, tapi anu kerja di rumah hayang cenah nyingkah. Anu kerja di rumah, ibu-ibu teh hayang cenah nyingkah, suami teh bosan cenah cicing wae di imah. Anu di luar hayang cenah di bumi. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa menuntut. Yang penting suami ada dalam 3 kondisi itu. Ketika anak sakit ataupun kita, kondisi itu saja. Tidak bisa selalu menerus ada bersama kita. Itu sudah. Jadi kalau kita kecuali gini,
Ada juga yang curhat pada sesi live IG saya yang kemarin, menyatakan gini. Jadi suami teh udah mah pulang kerja misalnya malam, bos gitu teh mau prek HP nepi tengah malam. Nah, kecuali kondisinya memang seperti itu. Memang suami tidak ada keinginan. Nah, itu bisa menjadi masalah. Tapi kalau misalnya bisa jadi kita yang terlalu menuntut suami untuk always, untuk selalu ada, ya bisa aja itu kesalahannya ada pada diri kita, karena tidak mungkin gitu ya. Suami harus ada terus sekaligus harus menghasilkan uang juga. Gitu ya. Gitu penginten. Enggak teh. Jadi yang merasa dilupakan teh istri atau suami? Oh. Kalau enggak nanti karena ada urusan atau ada di rumah ngejentul. Hobi. Oh, gitu. Nah, ini begini. Ini salah satu sisi jika istri yang sering kali mengikuti kajian, istri yang sering kali menonton ilmu-ilmu di YouTube atau di mana, sedangkan suaminya tidak. Jadi otomatis istri itu melihat suami kudu kieu. Terus sebut. Tapi belum tentu si suaminya apaleun bahwa dia harus seperti apa. Ini menjadi dilema jika istri tidak mampu berkomunikasi efektif. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, memang idealnya kalau sudah berumah tangga sudah ada batasannya. Misalnya suami yang senang futsal, kita jangan melarang futsalnya. Mending mana futsal itu kan olahraga atau olahraga lainnya tidak mengapa, daripada ia tidak menjaga kesehatannya. Mungkin kalau perempuan mah ada yang tidak bisa tidur kalau suaminya belum pulang. Jadi bukan hobinya ternyata yang menjadi masalah, tapi pulang malamnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah hobi, tergantung kita lihat dulu hobinya apa, positif atau negatif. Kalau positif kita dukung dengan catatan kita pun berkomunikasi bahwa Mas, Ayah jangan berlebihan karena sekarang sudah memiliki keluarga yang memang memerlukan sebentar, tidak memaksa terus menerus ada gitu ya, tapi sebentar pun itu mungkin bisa sangat berarti untuk anak ataupun istri. Malah kalau kata Bapak Ridwan Kamil, Ibu ame sehat sama suami istrinya tiap hari wajib berpelukan, ya langsung cikumaha berpelukan minimal 20 detik, cicing 20 detik, dan itu setiap hari. Banyak keluarga yang berpisah itu karena tidak menganggap suaminya atau istrinya sebagai sahabat. Ibu lamun jeung sahabat sok kumaha, Bu? Sok umpuk, sok ngagosip, sok gibah. Jadi waktuna teh senang gitu ya, bersama dengan sahabat teh senang. Tah kebanyakan pasangan gagal teh karena tidak menganggap pasangan kita itu sebagai sahabat, tapi keduanya saling menuntut. Kata saya juga, saya tidak tahu ya. Zaman dahulu istri harus benar-benar kalau adat zaman dahulu kalau berjalan di depan suami teh sambil gimana sih? Ngagesor, senaganya saya tidak tahu. Soalnya Rasulullah tidak mencontohkan itu. Rasulullah dengan istrinya itu begitu romantis gitunya. Begitu romantis, saya tidak tahu tapi tidak menghilangkan jadi istrinya jadi terhormat ke Rasulullah, tidak. Tapi setidaknya istrinya itu tidak takut pada
suaminya. Istri berbuat baik pada suaminya bukan karena takut, tapi karena menganggap suaminya sahabat, merasa senang, merasa nyaman. Saya tidak tahu ini awal mulanya, entah itu di zaman patriarki yang dimana ada yang namanya atas dan ada yang namanya bawah, dan istri atau perempuan selalu saja di bawah yang harus taat pada suami. Ya, taat menjelas ya, karena itu kunci masuk surga. Tapi jadi suka gak romantis gitu, jadi segan ayah kayaknya terbunuh kiri dia bu. Karena kalau saya melihat kalau pasangan zaman sekarang mah udah agak memudar gitu, udah agak paham gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu bukan seperti itu, tapi yang romantis kan satu apa? Satu gelas minum berdua gitu, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa dijelaskan kayaknya dalam kesempatan lain deh. Romantisme Rasulullah dengan para istri-istrinya, yang ini bisa menghilangkan stigma bahwa ada jarak di antara suami dan istri. Tapi ayeuna ibu bakal aneh namun tiba-tiba ke suami kumahanya nah jadi kieu deh ceritanya. Bakal aneh, pelan-pelan saja kalau emang ingin membiasakan tidak ada kata terlambat, karena itu akan ini keharmonisan kita. Pokoknya istri mah suami berangkat diantar, suami datang disambut. Udah cukup itu Bu. Gitu. Aya deui teh Bu? Aya deui? Mangga Bunda. Apa? Diuji apa? Oh, LDR, Masya Allah ya. Ya betul. Ya betul. Ya, gitu. Ini sebetulnya konten dari buku saya, jadi nanti Ibu Darasya bisa ditambahkan 1 poin lagi ya. LDR yang tidak semua. Saya ada 3 teman saya yang ia pun menanyakan bagaimana cara menjaga komunikasi tetap lancar dengan suami padahal LDR. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Minahasa, ada yang di Sulawesi kalau tidak salah teman saya. Dan itu Bu tidak mudah. Bayangkan Ibu LDR, kalau saya suami bernginap sapoe ge terus disebut Bang Toyib. Karena sapoe geus disebut Bang Toyib cenah komo ya. Kalau karena memang tidak terbiasa dan memang ini tidak mudah. Beruntungnya zaman sekarang masih ada video call, aya WA-an. Zaman dahulu kumaha Ibu? Ya, zaman dahulu siga kumaha. Apalagi zaman dahulu mah, apalagi di kampung-kampung mah jarang Bu. Orang kampung mah jarang yang seperti kita, kebanyakan meskipun ada kebanyakan jeung suami ngegilek ke didinya nya. Di kampung mah rata-rata suami nate nyaba, kalau orang kata orang Sunda ya. Rata-rata nyaba, matakna eta benar-benar menguji kesetiaan, menguji tanggung jawab, menguji segala pokoknya namanya punya. Karena kalau tidak seperti itu banyak yang tiba-tiba mohon maaf suaminya tiba-tiba nyandak istri. Ibu pernah dengar tuh? Sering, kalau saya sering. Tiba-tiba ia menikah lagi katanya karena saking terlalu lama. Kalau kata dokter Aisyah lama, kan ada gini Bu, LDR itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada yang memang sekali aja misalnya teh, sekali aja ini karena ada hal-hal harus kontrak 1 tahun 2 tahun udah kesananya bersatu lagi, ada yang kayak gitu, ada yang seumur hidupnya, seumur berumah tangganya memang seperti itu. Dan kata dokter Aisyah Dahlan, suami istri itu paling lama kuat, mohon maaf tidak berhubungan intim 4 bulan. Makanya kalau dalam surat nikah berapa bulan Bu? Ya, 3 bulan tidak diberikan nafkah batin, maka itu sudah tanda-tanda khawatir terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Makanya tidak aneh yang kalau misalnya bertahun-tahun itu tiba-tiba punya anak, tapi engke teh
untuk 10 tahun 20 tahun dek pindah misalnya ke lembur diceraikan udah ditu teh jadi jang sadi ditueun aya begitu Masya Allah aya bu gitu kan ditueun. Ada juga istri pun yang memang tidak siap jika terlalu jauh berlama-lama dengan suami. Makanya benar LDR itu luar biasa sekali karena memang menguji kemandirian, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah beruntung saya tidak akan berbicara zaman dulu karena kita berada di masa kini yang alhamdulillah sekarang globalisasi ada telekomunikasi yang memang memudahkan kita untuk tetap berkomunikasi. Kalau zaman dulu ada anak yang nepikeun kan ditinggalkan pas orok, pas ia pulang terkenalin kak bapana. Ayahnya banyak ya punya, banyak sehingga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah ya masing keluar negeri atau kemana mau ke Mekah oke masih bisa video call. Alhamdulillah ya siap bunda ya nanti ditambahkan karena memang ini pun ujian, harap bersabar ini ujian LDR dengan suami teh. Saya pun kalau sehari pun sok nyebut Bang Toib gitu. Ada lagi? Mangga 5 menit lagi bu. Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada berarti alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengilmui, kita dapat mengimplementasikan itu adalah sebenar-benarnya ilmu yang baik itu ya untuk kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah milik Allah. Kekurangan murni keluarnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Nun wal qalami wa ma yasurun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Abu atas materinya. Mudah-mudahan kita bisa mencerna dan bisa menerapkan dalam rumah tangga kita. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin.